Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat kesehatan. Yang saya hormati Bapak Prof. Dr. Haji Heris Hendriana MPD selaku dosen pembimbing 1 dan yang saya hormati Ibu Rohmalina MPD selaku dosen pembimbing 2. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas arahan, bimbingan, serta motivasinya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan judul skripsi saya yang berjudul Menumbuhkan Jiwa Entrepreneurship Menggunakan Pembelajaran Daring melalui kegiatan ibu dan anak kepada anak usia dini kelompok B di PAUD Ajaran Ihsan Kamil Margasi. Nah, sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Jono Suharjono dengan NIM 170701997 dari Prodi PG PAUD IKIP Siliwangi. Adapun pokok bahasan dalam presentasi kali ini yaitu bab 1 pendahuluan, untuk bab 2 kajian teori, untuk bab 3 metode penelitian, untuk bab 4 hasil dan pembahasan, dan bab 5 kesimpulan. Baik, untuk bab 1 yaitu pada pendahuluan terdapat latar belakang masalah. Nah, penulis dalam skripsi ini melatar belakangi oleh kurangnya penanaman sifat dan karakter entrepreneurship sejak usia dini, dikarenakan hanya memprioritaskan akademik saja. Padahal penanaman sifat dan karakter entrepreneurship sejak usia dini sangat penting agar anak memiliki sifat keberanian, kejujuran, tanggung jawab, empati, dan pantang menyerah. Selain itu juga, latar belakang masalah dalam skripsi ini yaitu Indonesia menghadapi pandemi COVID-19. Yang mana pandemi COVID-19 ini bukan hanya terjadi di Indonesia saja, akan tetapi terjadi di seluruh dunia. Sehingga menjadikan orang-orang takut melakukan aktivitas di luar rumah. Mereka lebih nyaman melakukan aktivitas di dalam rumah. Pemberlakuan PPKM pun meniadakan aktivitas kegiatan di luar rumah ditiadakan. Salah satunya dalam jenjang pendidikan, mulai dari jenjang prasekolah sampai universitas. Para pelajar melakukan pembelajaran secara daring. Mereka melakukan pembelajaran melalui WA Group, video, dan Zoom. Nah, bagi pendidikan prasekolah, pembelajaran daring bisa membatasi anak bersosialisasi langsung dengan teman sebayanya. Untuk menumbuhkan jiwa entrepreneurship anak usia dini selama daring yaitu melalui kegiatan ibu dan anak seperti menyapu dan mengepel, membereskan tempat tidur, merapihkan mainan, menyiram tanaman, dan kegiatan lainnya. Pada bab 1 terdapat tujuan penelitian. Apa sih tujuan dari penelitian ini? Nah, tujuan dari penelitian ini ada 4. Yang pertama, untuk mengetahui skenario dan implementasi dalam menumbuhkan jiwa entrepreneurship menggunakan pembelajaran daring melalui kegiatan ibu dan anak kepada anak usia dini kelompok B. Yang kedua, untuk mengetahui respon anak dan guru dalam menumbuhkan jiwa entrepreneurship menggunakan pembelajaran daring melalui kegiatan ibu dan anak kepada anak usia dini di kelompok B. Yang ketiga, untuk mengetahui kesulitan yang dihadapi anak dalam menumbuhkan jiwa entrepreneurship menggunakan pembelajaran daring melalui kegiatan ibu dan anak kepada anak usia dini kelompok B. Yang keempat, untuk mengetahui kendala yang dihadapi guru dalam menumbuhkan jiwa entrepreneurship menggunakan pembelajaran daring melalui kegiatan ibu dan anak. Sekarang lanjut ke bab 3, yaitu metodologi penelitian. Metodologi penelitian dalam skripsi ini menggunakan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk melukiskan, menggambarkan, atau memaparkan keadaan objek yang diteliti sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat penelitian. Subjek penelitian ini terdiri dari 7 orang, 4 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Adapun indikator dalam penelitian ini, yang pertama, anak mampu menggunakan alat yang digunakan untuk membersihkan rumah. Yang kedua, menyebutkan alat-alat untuk membersihkan rumah. Yang ketiga, memecahkan masalah. Yang keempat,
bekerja sama dengan ibu membersihkan rumah. Yang kelima, melakukan kegiatan tanpa disuruh. Yang keenam, menyimpan kembali alat yang sudah digunakan. Sekarang kita lanjut ke instrumen penelitian. Adapun instrumen penelitian yang digunakan pada skripsi ini yaitu yang pertama observasi, yang kedua wawancara, dan yang ketiga dokumentasi. Dan adapun prosedur penelitian ini terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, tahap persiapan, yang kedua tahap pelaksanaan, dan yang ketiga tahap evaluasi. Untuk selanjutnya, kita lanjut ke bab 4. Bab 4 yaitu hasil dan penelitian. Dari hasil dan penelitian terdapat 4 kategori. Yang pertama, skenario dan implementasi dalam menemukan jiwa entrepreneurship, menggunakan pembelajaran daring melalui kegiatan ibu dan anak. Pada skenario ini, mempersiapkan RPPH, RPPM, PROMES, dan menyiapkan kegiatan yang sesuai dengan tema dan metode yang akan digunakan. Kemudian pada implementasinya dilakukan selama 8 pertemuan. Yang kedua, respon anak didik dan guru. Respon anak didik di sini, anak merasa bosan karena biasanya anak bisa bermain bareng teman-teman, sekarang hanya dilakukan di rumah saja. Yang ketiga, kesulitan-kesulitan yang dihadapi peserta didik. Yang pertama itu terkendala dengan sinyal, kuota, bahkan tidak semua orang tua mempunyai HP Android. Yang keempat, kendala-kendala yang dihadapi guru. Kendalanya yang pertama, tidak semua guru terampil menggunakan aplikasi internet. Yang kedua, jaringan internet selalu berubah-ubah, kadang-kadang baik, kadang-kadang buruk. Yang ketiga, pengelolaan pembelajaran. Dalam pengelolaan pembelajaran itu pasti sangat berbeda sekali. Di mana pembelajaran biasanya tatap muka, sekarang dilakukan secara online. Yang keempat, kurangnya pengawasan dari guru dalam mengawasi kegiatan belajar anak di rumah, karena biasanya guru bisa memantau secara langsung aspek-aspek perkembangan anak. Sekarang ketika diberikan tugas oleh guru, nggak tahu itu dikerjakan oleh orang tua atau dikerjakan oleh anak. Nah, inilah dokumentasi kegiatan anak selama kegiatan pembelajaran menumbuhkan jiwa entrepreneurship menggunakan pembelajaran daring melalui kegiatan ibu dan anak di rumah. Di sini terlihat anak-anak melakukan kegiatan di rumah seperti menyapu, mengepel, mencuci piring, mencuci pakaian, menjemur pakaian, merapikan tempat tidur, merapikan mainan, bahkan sampai ada yang membantu orang tuanya untuk berjualan. Nah, ini adalah grafik menumbuhkan jiwa entrepreneurship menggunakan pembelajaran daring melalui kegiatan ibu dan anak. Di sini terlihat dalam grafik perkembangan dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir, yaitu di 8 pertemuan ya, sangat signifikan sekali perkembangannya. Dari mulai anak yang tadinya tidak bisa apa-apa sehingga menjadi kebiasaan, menjadi bisa, mampu, dan bertanggung jawab. Dan untuk selanjutnya yaitu bab 5, yaitu kesimpulan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa skenario pembelajaran adanya kepercayaan dan apresiasi dari orang tua dan guru ketika anak membantu kegiatan ibu di rumah, seperti menyapu, mengepel, merapikan tempat tidur, mencuci piring, atau mencuci pakaian, melipat baju, dan lain-lain, agar tertanam sifat mandiri, tanggung jawab, kerjasama, percaya diri, empati, dan pantang menyerah. Respon anak didik dalam pembelajaran daring kurang menyenangkan. Kesulitan yang dihadapi anak didik terkendala dengan kuota dan jaringan internet yang tidak maksimal. Kendala yang dihadapi guru harus beradaptasi dengan media digital. Terkendala dengan kuota dan jaringan internet yang tidak maksimal, sehingga menghambat pelaksanaan pembelajaran daring. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.